Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'adalah Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki izin lengkap dan memiliki jenjang yang lengkap. Dari tingkat SD ada, SMP ada, dan SMA juga ada. Semua tingkatan ula usta ulia berada di dalam satu pesantren. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh jamaah yang mempunyai anak, marilah sekolahkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar. InsyaAllah kami akan mendidik dan membimbing anak Bapak Ibu dengan baik dan untuk mencapai cita-citanya menjadi penerus perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di tanggal 17 Mei 2026 nanti hari Ahad di pesantren Salafiyah Al-Mu'adalah Al-Islami Nurul Anwar akan mengadakan syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami. Oleh karenanya kami mengundang seluruh jamaah Masjid Al-Mutmainnah untuk hadir di acara tersebut yang akan dimulai dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi hari Ahad 17 Mei 2026. Diharapkan semuanya hadir. Kalau kami pribadi setiap minggu datang ke masjid ini, berhujan, berpanas, kalau panas nggak ada sih ya karena subuh. Berhujan, malam-malam turun dari pesantren 40 kilo kurang lebih dari pesantren ke sini setiap minggu. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu nggak pernah ke pesantren saya, maka Bang Haji Roma Irama mengatakan sungguh terlalu. Saya mau lihat nih dari Al-Mutmainnah, kira-kira ada nggak manusianya datang nanti itu, ya. Ala kulli hal. Kemudian bagi jamaah yang berangkat umrah, kepingin berangkat umrah, mari berangkat umrah bersama kami. InsyaAllah kami akan ada keberangkatan di bulan Juli, InsyaAllah di tanggal 7 Juli 2026. Yang ingin berangkat, mari bergabung dengan kami. Kami buka perjalanan selama 12 hari, harganya Rp32.500.000. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, sekarang kita melihat di mana-mana di Balikpapan, di tempat-tempat yang banyak rumputnya, tanah kosong, itu sudah banyak orang siap-siap berjual sapi kurban, berjual kambing kurban. Ya, begitu juga semuanya dilanggar di masjid, sudah banyak iklan-iklan mengajak untuk berkurban kolektif atau pribadi. Seperti kita mengetahui bahwa kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah yang dikerjakan oleh seorang muslim setiap tahunnya. Sunnah muakkadah. Bagi siapa yang sunnah muakkadah, nah dalam sini ada beda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan apabila seseorang itu bisa membeli hewan kurban dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ada kelebihan uang untuk membeli hewan kurban itu, maka dia masuk kategori mampu. Ya, masuk kategori mampu. Ada juga yang mengatakan apabila seseorang itu mempunyai kelebihan rezeki yang tidak mengganggu selama 4 hari, tanggal 10 sampai tanggal 13, umpama dia sehari memerlukan uang dalam satu keluarga umpama 200.000 dikali 4 sama dengan 800.000, digenapinlah 1 juta umpama. Lalu ada kelebihan uang yang mencapai bisa membeli hewan kurban, maka dia sudah dikategorikan mampu. Dalam pendapat yang lain mengatakan apabila seseorang itu mempunyai harta yang senilai 1 nisab zakat harta, 1 nisab zakat harta itu kalau sekarang ya kurang lebih 82 gram
atau 83 gram emas. Kalikan saja emas sekarang umpama 2 juta berapa? 2 juta atau berapa 1 gramnya? Nah, kalikan saja 82 atau 83 gram. Umpama 100 berapa? 160 juta umpama ya. Maka umpama satu nisabnya 160 juta. Apabila orang mempunyai duit seperti itu banyaknya, ini sudah masuk kategori orang yang mampu. Bahkan dalam mazhab yang lain, ini bukan lagi sunnah tapi hukumnya wajib karena hartanya sudah mencapai nisab daripada zakat harta. Tapi dalam masalah yang ketiga ini masih ada pertentangan di antara ulama. Ya, hukum kurban itu sekali lagi di dalam mazhab kita Syafi'i sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bukan sunnah biasa. Sunnah yang sangat ditekankan dan bukan hanya sekali seumur hidup, tetapi setahun sekali. Beda dengan halnya akikah. Kalau akikah itu hanya dikerjakan sekali seumur hidup. Insya Allah di dalam melaksanakan akikah, maksudnya dalam masalah orang yang berakikah, dalam masalah orang yang berkurban itu tidak ada masalah. Ya, yang ingin berkurban itu rata-rata tidak ada masalah. Kenapa? Karena ya insya Allah sesuai saja dengan kemampuan masing-masing. Yang bisa membeli hewan kurban besar, ya bisa membeli hewan kurban yang agak sedangan atau yang kecil. Dan juga perlu catatannya diperhatikan betul-betul, kurban ini bukan berarti mesti jantan. Kurban itu tidak mesti harus sapinya jantan, kambingnya jantan, enggak. Boleh saja betina, boleh, enggak ada masalah. Masalah jantan dan betina itu tidak masalah. Cuman yang sedikit ada problem adalah pemerintah kita itu melarang kalau seseorang ingin memotong hewan, terutama hewan ternak ya, yang berbentuk yang hewan itu adalah betina. Kenapa? Karena betina itu bisa dijadikan indukan. Kecuali kalau seandainya betina itu sudah enggak produktif lagi. Kalau masih produktif, ketahuan sama pemerintah biasanya akan kena teguran itu. Terutama untuk dikonsumsi dagingnya alias diperjualbelikan. Kenapa? Karena betina itu bisa jadi indukan. Oleh karena itu kita hampir jarang melihat ada orang jual sapi betina. Hampir rata-rata jantan semua itu. Memang laki-laki itu memang harus dikorbankan memang. Ya, laki-laki itu harus penuh dengan pengorbanan ya, begitulah nasibnya si jantan. Tapi boleh saja betina ya, boleh saja betina. Baik. Kemudian awal-awal di dalam pelaksanaan kurban ini dulu di awal-awal Islam dan juga setelah Nabi wafat dan seterusnya, itu hampir rata-rata orang yang berkurban itu masing-masing. Arti masing-masing itu tidak ada yang bahasa kitanya panitia kurban itu nggak ada.